belum ada. Suruh minta permintaan ya. Oke, maaf sekali ya Mami sepertinya ada kendala masalah jaringan nih. Mungkin Mami bisa sambil tanya-tanya ya, boleh banget. Nanti akan kita pilih pertanyaan yang terbaik untuk ditanyakan kepada dokter. Oke. Aku invite ya, Mbak. Halo. Halo dokter, mohon maaf ya, ternyata baru ada kendala nih masalah. Iya, saya sekali nggak apa-apa, kita lanjut ya. Iya, oke. Kita lanjut saja ya dok ya. Dan tadi sudah dibahas penyakit yang biasanya menyerang pada dewasa maupun anak-anak, yaitu batuk dan juga demam, terutama demam berdarah yang harus diwaspadai ya dok ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya radang itu juga bisa sering dijumpai nggak dok dalam musim kemarau, musim pancaroba ini? Kalau radang mah ada terus setiap saat ya. Tapi biasanya dia itu gandengannya dengan batuk pilek gitu ya. Karena dia satu sistem ya, satu sistem pernafasan utamanya yang di atas ya, ISPA. Makanya kita sebut ISPA, infeksi saluran pernapasan atas ya, ada hidung sama tenggorokan gitu. Jadi biasanya kalau anak batuk pilek, gandengannya itu pasti radang gitu. Tapi kalau radang itu bisa setiap saat, nggak usah nunggu pancaroba juga anak bisa radang gitu. Tapi kalau batuk pilek memang pengaruh banget sih cuaca gitu, panas banget terus anak minta es ya kan. Sebenarnya nggak cuacanya sih ya, karena esnya juga bisa gitu, banyak faktor sih sebenarnya, cuma ya semuanya saling berhubungan gitu ya. Oke, berarti emang dari makanan atau minuman yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh ya dok ya, terutama untuk es-es, gorengan dan lain-lain ya dok ya. Nah, banget ya, makanya kalau bisa bikin sendiri aja jajannya ya. Bisa ya dok ya. Dan kira-kira tindakan apa sih dok yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak sudah mulai sakit atau bahkan terlanjur sakit? Kalau anak udah mulai sakit ya, yang pertama langsung cari dokter ya. Kecuali malam hari ya, tiba-tiba panas malam. Makanya ibu ya harus sedia obat penurun panas di rumah ya, harus, wajib. Harus punya termometer ya, nggak boleh cuma pakai tangan meter ya. Nggak boleh pakai tangan meter. Seorang ibu harus punya termometer sama obat penurun panas, itu minimal banget ya, minimal, harus ya, harus. Jadi kalau anak demam mungkin malam hari langsung kasih obat penurun panas ya. Kalau nggak tahu dosisnya lihat di kardusnya ya, itu udah paling untuk umum gitu. Tapi nanti besok paginya ya harus segera ke dokter gitu, jangan dibiarin, kasihan loh anak kalau sakit itu dia nggak bilang mah sakit mah ini enggak, dia akan tetap aktif, soalnya dia akan lebih memilih main daripada ngomong dia sakit gitu. Tapi nggak enak kan badannya gitu, jadi jangan dibiarin, langsung ke dokter untuk dapat obat yang tepat, dosisnya tepat kayak gitu. Terus ya kalau misalnya dia sekolah, libur dulu sekolahnya ya. Dan harus memahami juga kalau misalnya anak udah sakit pasti nafsu makan turun ya. Jangan ibunya, wah ini dimarahin, jangan, nggak boleh ya. Ini aku kayak ngomong ke diriku sendiri nih jadinya. Yang iya relate banget ya. Ya ini mengingatkan aja ya kita sesama mama-mama muda ini ya. Jadi kalau anak lagi sakit, pasti nafsu makannya turun. Jadi kita harus mengerti, justru tawarkan apa yang dia mau ya, kasih aja semuanya. Karena selagi anak mau makan itu udah setengah PR sakit itu terselesaikan ya. Jadi bikin anak mau makan apa yang dia mau. Ma minta ini, kasih aja.
nggak usah ini, nggak boleh ya, kecuali kalau misalnya minta es krim kayak gitu ya jangan dulu, sesuaikan gitu ya. Tapi eh terus jangan sering, kalau udah sakit jangan sering main keluar ya, nanti malah dia ini apa, nggak cepet sembuh gitu. Karena apa? Ketemu teman-temannya ya kan. Nah, kalau misalnya harus pun keluar, misalnya ada acara, harus pakaiin masker. Kalau bisa sih, kalau udah lagi sakit, kalau udah sakit ya, bener-bener istirahat, minum obat, dan minum vitamin ya. Oke, berarti memang dengan adanya vitamin bisa memperbaiki imun tubuh juga ya dok ya, selain dari Ya, makanan. karena eh, kalau dari makanan aja memang utamanya itu makanan ya. Tapi kalau makan anak kita sedikit, apa iya vitaminnya terpenuhi kayak gitu? Menurutku nggak masalah. Vitamin itu kan namanya suplemen, artinya itu menambah ya. Sifatnya sebagai tambahan. Kalau dikasih oke, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Yang penting anaknya makannya yang enak gitu, makannya banyak, bergizi juga gitu. Anaknya cuma makan nasi sama mie terus kayak gitu kan ya nggak bagus kayak gitu. Nah itu mau dapat vitamin dari mana? Tapi ya jangan, tetap ya yang paling bagus itu adalah makanan utama. Makanan utama yang harus sesuai isi piringku ya. Kalau dari Kemenkes itu ada namanya isi piringku. Nah itu harus dilihat nanti, semuanya searching ya, semuanya searching isi piringku itu ada dari usia ya, dari beberapa usia itu ada. Untuk yang dewasa pun ada, ibu hamil ada, semuanya harus tahu isi piringku ya. Oke, untuk tips dan triknya nih dok, gimana sih cara mencegah anak-anak dari potensi terkena penyakit di musim pancaroba dan polusi? Kira-kira paling apa ya, triks yang paling manjur apa nih dok? Oke, yang pertama makan yang bergizi, tetap ya itu utama ya. Utama, pokoknya nggak bisa, pokoknya harus anak makan yang sehat, terutama protein ya. Protein itu adalah kekuatan tubuh kita ya, untuk pembentukan otot ya, biar anak kita fit itu protein. Jadi anaknya makan telur, kasih aja makan telur puyuh, minta 5 kasih ya. Terus pakai masker, pakai pelindung. Apalagi mungkin di Banyuwangi aku nggak relate ya dengan polusi, karena di Banyuwangi ini asri banget, nggak ada polusi. Tapi memang kalau aku lihat cerita teman-temanku yang di kota besar, polusi itu emang bikin engap gitu, sampai nggak enak buat nafas. Jangan diajak keluar ya. Kalaupun keluar pakai mobil atau harus dan pakai masker, double protection untuk pernafasannya. Ingat ya, yang masuk pertama itu kan ke kita itu kan lewat pernafasan. Jadi kita harus bener-bener jaga pernafasan kita. Terus ajak olahraga ya. Olahraganya pagi banget habis subuh itu paling bagus untuk sesuai dengan polusinya itu kan paling bagus ya. Maksudnya nggak ada polusi. Jadi ajak olahraga, jangan ini rebahan aja gitu. Jangan rebahan. Nanti sambil olahraga ya, kalau anak-anak bolehlah 2 kali seminggu gitu tiap habis subuh ya. Terus kalau ke sekolah juga selalu ingatkan gurunya kalau ada anak yang sakit, itu kalau bisa dikasih tahu untuk tidak masuk gitu. Soalnya kemarin aku dapat pasien itu anak-anak banyak banget yang kena gondongan ya. Gondongan itu infeksi virus, pasti itu ketularan dari teman-temannya kayak gitu. Nah, dan ya kalau sudah terjadi memang tidak bisa dihindari. Yang penting kita kalau sudah sakit ya segera bawa ke dokter gitu aja ya. Intinya minimalisir anak untuk merasakan sakit. Kita harus memahami anak, sakitnya yang dirasakan anak. Kita harus jadi support ya, supporter utama biar anak cepat sembuh, nggak merasakan sakitnya gitu. Oke, jadi emang selain dari makanan, kita juga harus mencegah dari pakai masker dan juga olahraga. Tentunya sangat penting ya dok, olahraga ya. Dong. Lagi kalau di pagi memang belum banyak kendaraan yang
berlalu lalang ya, jadi masih udaranya masih seger, terus belum belum terkontaminasi polusi terutama ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Kira-kira manfaat jangka panjang dari menerapkan tips dan trik tersebut tuh apa ya dok ya? Ya, nanti kan akan, yang pertama pasti akan timbul kebiasaan yang baik ya. Kita mengharapkan anak itu punya kebiasaan yang baik bahwa, oh kalau aku makan bergizi, aku akan jadi sehat gitu. Jadi jangan sampai orang tuanya ngajari makan junk food ya, karena anak itu peniru ya, anak itu peniru. Kalau kita orang tuanya makan junk food, pasti anak kita makan junk food. Jadi dimulai dulu dari kita untuk makan yang bergizi, biar nanti timbul kebiasaan untuk makan bergizi ya. Lalu olahraga juga pasti, oh orang tuaku olahraga, aku diajak olahraga. Berarti ini adalah hal yang baik gitu. Jadinya nanti timbul sampai dewasa tuh dia tahu bahwa aku tuh, tubuhku tuh perlu untuk olahraga kayak gitu. Dan kalau untuk double protection yaitu kondisional gitu, tapi memang kalau namanya mencegah lebih baik boleh kok, meskipun sekarang COVID udah nggak ada, kalau kalian mau pakai masker nggak masalah, namanya juga mencegah, karena apalagi kita sama banyak orang ya kan, sama banyak orang ya kita mencegah pakai masker aja gitu. Oh ternyata orang tuaku pakai masker, berarti aku juga harus pakai masker kayak gitu. Dan memang kalau dirasa dari makanan, oh kayaknya anakku aku perlu kasih tambahan deh, karena misalnya anak-anak dia full day school ya, full day school capek ya kan, nah itu bisa ditambahin vitamin juga untuk tambahan gitu. Oke, jadi memang vitamin itu mungkin bisa dibilang penting juga ya dok ya, untuk menambah imun, terutama biar imun tubuhnya lebih kuat, kemudian tidak mudah untuk terkena penyakit, begitu ya dok ya. Ya. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya anak kita sudah terbiasa mengonsumsi makanan yang seperti yang disebutkan dokter yang tidak baik, itu kira-kira kan ada yang bilang kalau misal terbiasa itu jadi kebal ya dok ya. Nah itu kalau dari dokter sendiri itu gimana? Makanan nih? Iya. Apa? Maksudnya kalau misalnya anak-anak sudah terbiasa jajan sembarangan dan juga makanan junk food, nanti dia tidak terkena penyakit. Nah, kalau dari pendapat dokter itu, aduh ya tahu paham maksudnya. Aduh tapi itu nggak bener banget ya, jangan menaruhkan kesehatan anak kita dengan mitos-mitos seperti itu ya. Ya kalau kita beli di luar, pastikan yang kita beli itu bersih ya. Ya pastikan yang kita beli itu bersih. Kalau mau banget ya paling bagus tuh tetap masak sendiri. Oke, kalau misalnya nggak sempet nih mamanya kerja kayak aku gitu ya. Jadi beli ya pastikan pilih yang bersih tempatnya. Pastikan dulu tempatnya bersih. Udah tahu tempatnya kotor, cuci piringnya kotor, ya jangan gitu loh. Nanti oh nggak apa-apa kalau sering kayak gitu, nanti imunitasnya udah kebiasa kena yang jorok, maksudnya kebiasa kena ini ya. Kalau apa imunnya kuat terus ngelawan itu, kalau pas lagi nggak enak gimana? Kalau imunnya turun, apa nggak berabe tuh badan anaknya kayak gitu. Jadi jangan menaruhkan kesehatan anak dengan kayak gitu ya. Boleh lah misalnya junk food ya, kita realistis ya. Kalau dokter ngomong pasti nggak boleh ya, tapi ngomong realistis boleh maksimal ya kalau bisa 2 minggu sekali gitu. Namanya anak pasti pengen ya makan ini, ya udah kasih aja daripada nggak sama sekali tantrum ya. Boleh sebulan sekali atau 2 minggu sekali, nggak masalah gitu. Tapi pastikan tempatnya bersih gitu. Oke. Oke, terima kasih ya dokter untuk materi yang sangat insightful nih. Banyak banget informasi-informasi baru yang tentunya bermanfaat, terutama untuk aku sebagai new mom juga ya, dan juga untuk mami-mami yang sudah join di live sore ini nih dok. Kita lanjut ke sesi Q&A ya dok ya.
dari Nana Puspitasari. Dok, bagaimana tips aman untuk mengajak anak traveling saat musim pancaroba seperti ini? Kira-kira apa nih dok jawabannya? Oke, boleh dipin ya pertanyaannya ya. Oke, dipin. Sebentar ya dok ya. Tips traveling ya, tetap traveling ya. Lanjutkan traveling ya, tapi pastikan travelingnya mau kemana, kita harus tahu dulu ya. Travelingnya mau kemana, tujuannya kemana, ke tempat yang dingin, pastikan penghangat, badan anak kita hangat gitu, bawakan apa kayak penghangat, jaket gitu, pastikan kaos kaki juga harus ada kayak gitu. Terus minum, kalau misalnya di tempat hangat ya berarti harus sering-sering tempat yang dingin sering-sering minum hangat kayak gitu biar suhu tubuhnya stabil. Terus tetap jaga makan meskipun pas traveling pasti agak nggak karu-karuan ya makannya ya. Tapi intinya kalau misalnya beli di luar pastikan belinya di tempat yang bersih, pasti kelihatan kok dari luar ya. Dari luar memang kalau bisa jangan terlalu banyak yang makanan gorengan ya. Jangan yang banyak gorengan dan terlalu manis itu karena pasti iritatif. Banyak gorengan, micin dan terlalu manis itu iritatif banget ke sistem pernafasan kita ya. Terutama tenggorokan. Kalau kayak gitu nanti pasti gampang sakit, gampang batuk pilek. Makanya anak-anak traveling sering batuk pilek karena apa ya? Itu karena makannya nggak karu-karuan gitu ya. Kalau bisa minumnya air putih aja. Ya minumnya air putih, terus tetap pakai masker ya, pakai masker. Kalau di tempat panas ya pakaiin sunscreen, terus pakaiin topi, pakaiin payung, nggak masalah gitu ya. Jangan malu. Oh, apa pakai payung ntar dibilang lebay, nggak masalah ya, karena itu proteksi untuk kita dan juga anak kita ya. Kalau kulit nggak cuma bikin hitam aja tapi kebakar itu bikin anak nggak nyaman. Kalau sunburn ya, apalagi anaknya yang putih banget, kulitnya putih, itu kadar melaninnya kan sedikit, jadi gampang banget kena sunburn. Itu perih gitu loh, perih kasih anak-anak kita ya. Jadi harus pakaiin sunscreen dan tetap kalau traveling harus tetap mandi ya. Nah, jangan sampai nggak mandi ya. Itu penting. Biasanya ini orang-orang nih kalau udah traveling lupa mandi. Nah, itu. Nanti apa? Travelingnya oke, tapi dia gatal-gatal ya. Jangan sampai. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih dok, dari Maulana Rizky. Dok, apa saja does and doesn't untuk meningkatkan imunitas anak di saat terjadi pencemaran udara bersih saat ini agar terhindar dari penyakit? Oke. Ya yang pasti ya, jangan ajak anak keluar rumah. Sebisa mungkin minimalisir sekali anak di luar rumah. Kurangi aktivitas yang di luar rumah. Silakan kalau mau olahraga pilih yang indoor. Pilih olahraga indoor, terus selalu pakaiin masker. Kalau memang polusinya parah banget, pakaiin masker. Dan kalau perlu, kalau harus aware sih, anak sesak atau enggak, ya itu harus aware. Sesak itu kalau dia nafasnya cepet, gini ya, itu sesak namanya. Kalau anak biasa, tapi dia bilang sesak itu belum tentu ya. Jadi kalau mau lihat pasti, yang pasti itu adalah dia nafasnya cepat, cepat ya, cepat itu terus atau enggak dia nafasnya dalam banget, dalam bahkan sampai kelihatan rusuknya, cekungan-cekungan itu nggak boleh. Kalau udah sampai kelihatan cekungan, terutama bayi ya, kalau bayi apalagi dia sesak itu kelihatan cekungan di bawah tulang rusuknya, di bawah dada itu udah sesak. Nah itu harus aware banget sama karena biasanya kalau polusi hubungannya kan sama sesak ya. Terus minum air putih yang banyak ya, minum air putih yang banyak biar tenggorokannya lebih lega ya. Pasti karena nggak enak banget kalau polusi, itu yang utama diserang itu pernafasan. Juga pastikan kalau anak misalnya hidungnya tersumbat atau gimana karena polusi nggak enak ya, itu bisa dilakukan cuci hidung.
Nanti cari aja di YouTube, cuci hidung tuh masukin air infus atau air garam itu ke dalam hidung, nanti dicuci, itu bagus juga untuk menjaga imunitas di saluran pernafasan, kayak eh, tentara pertamanya di pernafasan kita itu bagus juga ya, dia dibersihkan hidungnya gitu. Cuci hidung ya dok ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dari Kenzi underscore GLH nih. Dok, apa saja rekomendasi menu makanan yang disukai anak dan bisa meningkatkan imuniti anak? Telur goreng. Gampang banget ya. Telur goreng itu pasti gampang, anak pasti mau ya. Mau dikasih sayur ya, sayur mau dicampur boleh ya, mau disendiriin boleh. Yang pasti harus ada protein hewani ya, protein hewani. Terus buah sayur boleh ya, buah sayur secukupnya. Yang penting intinya harus gizinya lengkap ya, ada karbohidrat, protein hewani, buah, sayur itu harus ada gitu. Tapi kalau anak-anak misalnya buahnya sukanya semangka, nggak suka jeruk, ya udah kasih aja semangka, tapi dikit aja, jangan terlalu banyak ya. Terus sayurnya sesuaikan. Biasanya anak-anak suka brokoli, ya udah kasih aja, kasih apa, brokoli. Protein hewani yang paling gampang dan disukai anak-anak tuh telur pasti, karena kalau daging sama ayam itu kadang bertekstur, itu anak nggak mau ngunyah kadang ya. Atau bikin aja yang udah di rumah dagingnya, jadi anak lebih gampang ngunyahnya kayak gitu. Jangan dipaksa anak makan ayam goreng, ya udah penyet-penyet dulu nggak masalah gitu. Karbohidrat bisa nasi, bisa yang lain juga, apapun boleh. Yang penting kalau bisa tetap harus lengkap itu. Jangan cuma nasi sama kuah, aduh hancur gitu ya. Ini kalau di mungkin di kota besar nggak relate ya, tapi kalau di desa itu, di tempatku itu masih banyak yang kayak gitu, nasi sama kuah aja itu masih eh, ini masih banyak banget gitu. Yang kayak gitu itu jangan ditiru ya, jangan ditiru beneran ya, karena itu nggak ada gizinya ya. Tapi yang pasti karbohidrat sama protein hewani itu wajib ada, sayur sama buah sedikit-sedikit gitu. Proporsinya lebih sedikit. Oke, berarti emang harus dibanyakin proteinnya ya dok ya, biar tetap kuat. Selanjutnya nih dok, dari Endang titik Sulasmi 12, bagaimana red flag-nya dok kalau anak sudah sakit, tipsnya agar anak mau makan? Gimana tuh dok? Tips biar anak mau makan, biasanya tergantung dulu sakitnya apa ya. Tapi yang pasti kalau anak sakit ini secara general anak pasti males makan. Kasih yang halus-halus ya. Misalnya dia nggak mau bubur, ya udah jangan kasih bubur. Kalau mau bubur kasih aja bubur. Kalau nggak mau bubur kasih nasi tim. Jadi kan nasinya lebih lunak. Kasih kuah-kuah ya. Kasih kuah-kuah biasanya anak lebih enak juga. Anget kayak gitu, bikin sop. Sop kaldunya banyak kan, itu banyak juga vitaminnya ya. Nah terus kasih yang mudah dicerna, intinya pokoknya kasih makanan yang mudah dicerna ya. Terus kalau misalnya dia lagi tipes ya jangan kasih sayur sama buah kayak gitu ya, kasih yang halus-halus. Harus disesuaikan sih sebenarnya sama sakitnya apa, tapi secara general kalau aku ya, saat anak sakit selalu aku kasih tip ke pasienku, kasih apapun yang dia mau makan, whatever, tapi jangan sampai yang junk food gitu. Ini tapi bukan kayak tipes ya. Maksudnya, oh anaknya batuk pilek, terus ini kayak demam berdarah, itu juga makannya pun apapun boleh gitu. Yang penting anak mau makan dulu, nggak mau nasi kasih roti, kasih sandwich ya, nggak masalah gitu. Maunya mie ya udah kasih aja, tapi mie-nya kasih telur kayak gitu. Semua harus seimbang gizinya. Nggak masalah, yang penting anak mau makan, karena kalau lagi sakit yang penting anak mau makan dulu, apapun itu terserah. Kalau nggak bisa makan berat, misalnya lagi nggak ini, kasih biskuit dulu ya, kasih biskuit. Dan kalau misalnya anak muntah-muntah, kasih makan jangan yang banyak bumbunya, jadi makannya yang kering-kering. Contohnya apa? Nasi sama telur, nasi sama ayam goreng, jangan nasi sama
yang banyak bumbunya kayak rawon, terus pokoknya kayak kayak gitulah, yang santan-santan jangan gitu ya. Intinya apapun yang anak mau makan kasih aja, selama itu baik yang dimakan kasih aja ya. Oke, yang penting berarti anaknya mau makan dulu ya dok ya. Kita lebih baik memberi kesukaan anak, terutama agar nutrisinya tetap terserap, kemudian bisa untuk minum obat dan lain sebagainya ya dok ya. Oke, aku mau mengingatkan dulu nih untuk mami-mami yang sudah join, akan ada hadiah di akhir sesi ya. Jadi tetap stay dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dari Maulana Rizky lagi nih, dok, adakah ciri-ciri kapan musim pancaroba yang bisa kita kenali lebih dahulu, dan dampak buruk apa yang akan terjadi jika kita lengah memproteksi diri sejak dini? Olahraga apa saja yang disarankan dalam keadaan kondisi seperti ini nih dok? Boleh dipin ya, pertanyaannya agak panjang gitu. Kalau olahraga apapun boleh ya. Sebisa mungkin aja jalan kaki jogging ya. Itu gampang, tapi kita dapat udara yang segar, dapat matahari ya, jantung kita sehat, otot kita juga bagus ya. Paling gampang jogging ya. Kalau untuk anak-anak aja jalan bareng ya, karena jalannya kita adalah joggingnya mereka gitu, anak-anak ya. Terus mana nih, kok belum dipin ya? Sebentar ya dok ya. Saking banyaknya antusias audiens nih dok, jadinya pertanyaannya terselip-selip. Dan kalau misalnya ya kita kalau musim pancaroba, ini kayaknya mau musim pancaroba nggak bisa, karena memang sekarang tuh, kalau dulu pelajaranku SD musim kemarau tuh dari April sampai November, habis itu musim hujan November sampai April. Kalau sekarang enggak, itu memang ya kapanpun bisa, karena sudah banyak modifikasi cuaca gitu ya. Tapi kalau memang sudah lihat aja samping sekitar kita, kalau udah kayak gini banyak banget yang batuk pilek, ya udah jangan ajak keluar ya. Jangan ajak keluar, jangan pakai masker dimanapun dia berada. Kalau bisa sih benar-benar minimalisir ketemu orang sih gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dari Nana Pitasari. Anak saya hampir tiap sebulan sekali selalu batuk pilek. Apakah ini hal yang wajar dok? Dan sebenarnya apa saja yang menyebabkan batuk itu sendiri? Apakah ada indikasi penurunan imunitas anak dok? Oh ya, jadi setiap bulan anak sakit itu menurutku nggak wajar. Tapi kalau masih ringan-ringan aja, cuma sekali dua kali sehari dua hari, oke. Tapi menurutku kalau tiap bulan itu nggak wajar ya. Apakah anak makanannya ini, apalagi anaknya usia berapa? Apa anaknya usia sekolah? Kalau anaknya usia sekolah, aku agak maklum, karena kita berinteraksi dengan anak kita berinteraksi dengan banyak orang. Berarti kalau bisa pakai masker gitu, pakai masker. Terus jajannya benar-benar diperhatikan makanannya ya. Jangan-jangan makanannya itu dia suka jajan ini yang micin-micin, gorengan kayak gitu. Terus kurang air putih juga bisa. Benar-benar kurang yang manis-manis ya, karena manis itu gula ya. Gula itu adalah zat yang gampang membuat peradangan, bikin badan kita sakit, semua itu adalah gula. Jadi benar-benar kurangi gula biar anak kita nggak sakit. Selain gula juga tepung-tepungan ya. Tepung-tepungan itu dikurangi banget biar anak kita makin sehat. Karena kalau makin banyak tepung, makin banyak gula, memang peradangan di tubuh itu makin banyak, jadi gampang kena sakit. Kalau bisa sih dilihat, tapi kalau memang karena alergi ya mau gimana lagi. Alergi itu kita harus menghindari pencetusnya. Kalau alergi cuaca kita nggak bisa, ya kan, nggak bisa hindari. Gimana caranya? Ya udah pakaiin masker, pakai jaket biar nggak kedinginan gitu. Tapi kalau apalagi
misalnya alergi debu, ya udah jangan sampai anak kena debu. Berarti kalau lagi nyapu, anaknya suruh keluar dulu atau pakai vacuum cleaner, terus pakai lihat dulu kasurnya ya, kasurnya udah bersih apa belum. Jangan pakai kasur kapuk kayak gitu, harus pakai kasur busa kayak gitu. Jadi disesuaikan. Kalau memang alergi itu harus dihindari pencetusnya ya. Oke, berarti memang juga harus menjaga kebersihan juga ya dok ya. Selain dari makan juga olahraga, kita harus menjaga kebersihan. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya dok ya. Di sesi yang ketiga yaitu sesi pembagian hadiah dok nih. Yang ditunggu-tunggu nih sama mami-mami yang sudah join dari tadi, kayaknya juga melirik hadiahnya nih saldo e-wallet untuk 2 pemenang yang beruntung yang sudah aktif menyimak bincang-bincang tadi bersama Dokter Hamidah. Oke, kesimpulannya dulu nih dok, kesimpulan yang sudah kita bahas mengenai bincang mami ke-7 kali ini, yaitu imun tubuh anak dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan juga dipengaruhi oleh perubahan cuaca, dan juga tips dan trik untuk menjaga imun tubuh agar tetap fit, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung protein, dan juga memakai masker meskipun sudah tidak pandemi ya, karena udara sekarang itu lumayan ekstrim, terutama di kota-kota besar ya. Dan juga olahraga setelah subuh, terutama karena masih segar dan juga belum banyak polusi. Nah, olahraganya sendiri disarankan untuk 2 minggu sekali ya dok, 2 kali seminggu. Dan juga kita sebagai orang tua harus mencontohkan nih kebiasaan baik untuk anak, terutama dalam hal makanan. Jangan makan makanan yang junk food dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir, tetap menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat tidur, kebersihan rumah, dan lain-lain. Begitu ya dok ya? Betul banget. Terima kasih sudah dirangkum ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang terakhir nih, pembagian hadiah nih dok. Dari Dokter Hamidah, apakah ada pertanyaan khusus nih untuk 2 orang yang nantinya kita pilih dok? Dari kalian aja deh. Dari kami saja, baik. Mungkin oke, dari aku. Bagaimana caranya agar imun tubuh anak dan juga kita sendiri sebagai orang dewasa itu tetap terjaga di musim yang sangat ekstrim ini, musim pancaroba dan juga polusi? Ayo mami-mami jawab ya. Yang jawabannya paling tepat dan juga paling cepat itulah pemenangnya ya. Yang pertama, Maulana Rizky. Oke. Mbak Ai. Banyak banget nih yang jawab nih. Iya, ayo yang lebih cepat lagi nih. Kayaknya udah banyak yang betul ya. Kita cari yang tercepat saja ya dok ya. Dari Maulana Rizky nih, makan makanan yang bergizi dan sehat, terutama mana nih tadi ya? Makan makanan yang bergizi dan sehat, terutama protein, rajin olahraga, pakai masker untuk double protection, minum air putih yang banyak. Betul nih, selamat ya Mami Maulana Rizky, sudah memenangkan saldo e-wallet ya. Nanti boleh diklaim dengan cara DM ke Instagram vitami.id ya Mami Maulana Rizky. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Dari dokter, apakah ada pertanyaan dok? Dari semua yang sudah kita bahas tadi? Enggak, kalian aja deh. Aduh, apa ya? Oke, baik. Sebentar ya, mami. Aduh,
Saking banyaknya Oh, ini antusias nih. ya, aku kasih ini ya. Oke, Oke. baik dokter, silahkan. Eh, kenapa perlu nggak sih kita memberi vitamin kepada anak ya? Kalau memang perlu, kenapa? Dan kalau tidak perlu, kenapa? Ya. Oke, baik. Tadi sudah dibahas juga ya dok ya. Pasti yang sudah menyimak dari tadi dan memperhatikan sudah tahu jawabannya. Ayo mami Disertai alasannya. Disertai alasan ya. Kalau perlu, kenapa? Kalau nggak perlu, kenapa ya? Oke, mungkin di pertanyaan kali ini boleh dokter Hamidah yang memilih sendiri penananya. Belum ada nih jawabannya bagus nih. Oke, masih kita tunggu ya mami-mami, silahkan jawab. Oh nih ya. Oke. Boleh dipin dokter? Bentar. Terus. Nih ya, ini ya jawabannya ya. Rizka Martavia, perlu untuk menjaga daya tahan tubuh yang tidak bisa dicukupi dengan makanan. Betul ya jawabannya ya. Jadi memang vitamin sebagai tambahan. Oke. Rizka Martavia ya. Nggak bisa dipin, aku nggak bisa ngepin ya. Selamat ya untuk Mami Maulana Rizky dan juga Rizka Octavia karena sudah memenangkan saldo e-wallet untuk bincang Mami kali ini. Yeay! Alhamdulillah ya dok, terima kasih sekali atas segala jawaban dan juga informasi yang sangat insightful nih untuk kami-kami para new moms terutama karena kita seperti yang dokter bilang kita masih belajar ya, nggak ada pelajarannya, jadi kita sangat membutuhkan informasi-informasi seperti itu yang sudah dijelaskan oleh dokter Hamidah tadi. Dan juga terima kasih juga untuk sharing ilmunya ya dokter. Pasti mami-mami di sini sangat bahagia nih karena sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Terima kasih juga untuk mami-mami yang sudah stay tune dari awal hingga akhir ya dok, ya mami ya. Dan juga aku mengucapkan terima kasih nih kepada dokter Hamidah karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Bincang Mami episode 7 kali ini. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak vitamin. Semoga sehat selalu ya, cepat sembuh sakit. Dan juga tetap semangat untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Oke, mami-mami semuanya, sampai jumpa di Bincang Mami selanjutnya. Saya Ayu, pamit undur diri. Bye-bye. Ya, makasih. Bye-bye. Oke, mami-mami jangan lupa ya untuk selalu memberikan yang terbaik untuk si kecil, terutama memberikan vitamin. Nah, vitamin ini sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak terutama di musim pancaroba dan musim kemarau atau musim polusi saat ini ya, karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengandung selenium silver pro yang bisa juga meningkatkan nafsu makan anak. Dan harganya harganya dari vitamin sendiri itu 90.000, bisa dibeli di e-commerce maupun akun official. Mungkin bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan mami-mami bisa klik di link on bio. Terima kasih, bye-bye. Sehat selalu, mami.